Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Hayriah Iskandar Alam, guru IPA dari SMP Negeri 1 Halmahera Selatan. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan seksual pada hewan adalah perkembangbiakan yang melibatkan alat reproduksi sehingga terjadi proses fertilisasi, di mana proses fertilisasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Tampak pada video ini dapat dijelaskan bahwa fertilisasi internal dapat terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya seperti sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Sedangkan fertilisasi eksternal dapat terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di perairan, misalnya ikan. Berdasarkan perkembangan dan kelahiran embrio, hewan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Hewan vivipar, 2. Hewan ovipar, 3. Hewan ovovivipar. Kita lihat yang pertama, yaitu hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga dengan hewan melahirkan. Contoh hewan vivipar yaitu kucing, sapi, gajah, banten, kerbau, paus, babi, dan kambing. Tampak pada video ini dijelaskan bahwa hewan vivipar memiliki embrio yang berkembang di dalam induk betinanya dan akan dilahirkan saat umurnya sudah mencukupi. Pada hewan mamalia, induk hewan tidak perlu lagi mencari makanan untuk anaknya karena di dalam tubuh mamalia sudah memiliki kelenjar mamae yang menghasilkan susu. Dan di dalam susu sudah mengandung laktosa yang dapat dicerna oleh perut bayi hewan dan menghasilkan nutrisi dan energi yang diperlukan. Kita lihat yang kedua, yaitu hewan ovipar. Contoh hewan ovipar yaitu cicak, katak, ikan mujair, ayam, burung, elang, dan itik. Di mana hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Namun, pada hewan penyu, ikan mujair dan katak yang menghasilkan puluhan hingga ratusan telur setiap kali bertelur, dan tidak semua telur yang dihasilkan dapat mengalami pembuahan dan dapat menetas menjadi individu baru, karena terdapat predator, ombak, arus laut yang mengancam hewan-hewan tersebut. Kita lihat yang ketiga, yaitu hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur dan hewan melahirkan. Bahwa embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur. Namun, embrionya tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar, di mana telurnya akan tetap berada di dalam tubuh induk. Setelah umur embrio sudah cukup untuk dilahirkan, maka telurnya akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya akan dilahirkan. Contohnya seperti kadal dan sejenis ular. Dengan berakhirnya materi ini, saya berharap dapat bermanfaat untuk kita semua. Dengan demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.